Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Yusri Karmila, SE, MAK, CPFR, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Aflia. Perkenalkan, nama saya Siska. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu konsep Islam tentang mencari harta. Yang kedua, panduan Islam dalam memperoleh keuntungan atau usaha. Yang ketiga, konsep Islam mengenai penggunaan harta. Adapun akad atau kontrak transaksi. Yang kedua, prinsip akad ekonomi syariah. Dan yang ketiga, jenis transaksi ekonomi yang diharamkan menurut Islam. Yang pertama yaitu tahap 1, konsep Islam tentang mencari harta. Dalam Islam Arab, harta disebut sebagai ma'al. Ma'al berarti segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok berupa kekayaan atau barang perdagangan, rumah, uang, hewan, dan lain sebagainya yang cenderung ingin dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh manusia. Adapun poin mencari harta dengan usaha halal. Mencari harta dengan usaha sendiri atau tidak berpangku tangan. Adapun larangan mencari harta dengan jalan riba, dan adapun anjuran bekerja atau berniaga. Adapun tahap 2, panduan Islam dalam memperoleh keuntungan atau usaha. Islam memperolehkan keuntungan besar asalkan halal. Laba memiliki 2 orientasi, penambahan harta halal dan non materi, ketakwaan, kesabaran, syukur, amanah. Keuntungan harus didistribusi profesional, tidak terakumulasi sendiri. Pebisnis muslim wajib menjauhi penipuan dan perbuatan tercela untuk menciptakan ekonomi berkeadilan. Waspadalah terhadap bisnis yang memutuskan silaturahmi dan mengecewakan orang lain, karena itu bukan keuntungan melainkan bencana. Adapun tahap ketiga yaitu konsep Islam mengenai penggunaan harta. Pemanfaatan harta dalam Islam dipandang sebagai kebaikan. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, atau biasa disebut dengan falak. Adapun tahap keempat yaitu akad, kontrak, dan transaksi. Menurut Sunarto Zulkifli, secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak atau seorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam pemeriksaan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Adapun akad dalam transaksi syariah. Transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi real yang menyangkut suatu proyek tertentu, baik proyek berupa barang ataupun jasa. Menurut Ibnu Khaldun, tingkatan kegiatan usaha manusia dimulai dari kegiatan usaha yang berkaitan dengan hasil sumber daya alam, misalnya pertanian, perikanan, dan pertambangan. Adapun rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat suatu akad ada 3. Yang pertama itu perilaku, yaitu para pihak yang melakukan akad. Yang kedua, objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Yang ketiga, ijab kabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha. Adapun jenis akad dalam transaksi syariah. Akad dari segi atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalah membagi lagi akad menjadi 2 bagian, yakni akad tabarru dan akad tijarah. Akad tabarru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Ada 3 bentuk akad tabarru, yaitu
meminjamkan uang, meminjamkan jasa, memberikan sesuatu. Adapun akad tijarah merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dari sisi kepastian hasil yang diperoleh. Akad tijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu natural uncreativity dan natural. Adapun tahap kelima, prinsip akad ekonomi syariah. Objek transaksi menurut syariah dapat meliputi barang atau ma'al atau jasa, bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang. Akad muamalah dalam bidang ekonomi menurut sifat partisipasi dari para pihak yang terlibat dari transaksi. Secara prinsip dapat dibagi dalam yang pertama itu akad pertukaran tetap, akad penggabungan atau akad pencampuran, akad kegiatan penguasaan sementara. Yang lazimnya adalah kegiatan sewa menyewa. Adapun terdapat 4 prinsip dalam perikatan sejarah syariah, yaitu perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak semua akad bersifat mengikat kedua belah pihak, karena ada kontrak yang hanya mengikat satu pihak. Dalam melaksanakan akad harus dipertimbangkan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untuk memegang kepercayaan secara penuh. Yang ketiga, larangan memperkuat kewajiban melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban baru atau yang disebut al-dain bin al-dain. Yang keempat, akad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji atau wa'd dengan tingkat kewajiban yang berupa sumpah ahad. Adapun jenis transaksi ekonomi yang dihalalkan menurut Islam. Ada beberapa jenis transaksi dalam Islam yang dihalalkan sehingga kita dapat mengambil manfaat dan ridho Allah dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama itu jual beli, yang kedua pergolsian, yang ketiga transaksi dengan pemberian kepercayaan, yang keempat hutang piutang, yang kelima titipan, yang keenam transaksi pembelian atau perwakilan dalam transaksi wakalah. Adapun contoh kasus, yang pertama itu pinjaman online, bukti lemahnya inklusi keuangan syariah, atau studi pada pelaku usaha Kota Makassar. Jurnal ini meneliti fenomena maraknya penggunaan pinjaman online atau pinjol oleh UMKM di Kota Makassar dalam menggunakannya sebagai cermin untuk melihat beberapa lemah inklusi keuangan syariah di masyarakat. Latar belakangnya adalah pandemi COVID-19 yang memukul omset UMKM sehingga 80% membuat banyak pelaku usaha nekat mencari modal lewat pinjol tanpa peduli aspek hal atau haramnya. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Kami buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Oke, saya. Pertanyaanku, bagaimana penerapan sistem akuntansi syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah? Baik, untuk saudara Nesa dipersilahkan. Apa tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan sistem akuntansi syariah? Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan dari saudara Iki akan dijawab oleh Siska. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Iki, yaitu bagaimana penerapan sistem akuntansi syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu penerapan sistem akuntansi syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena memastikan transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga masyarakat yakin bahwa pengelolaan dana dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan Islam. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan saudara Iki. Bagaimana? Baik, pertanyaannya saya terima. Pertanyaan dari saudari Nesa akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu tantangan penerapan sistem akuntansi syariah meliputi yaitu kurangnya SDM yang kompeten, kompleksitas transaksi syariah, biaya implementasi yang tinggi, serta perlunya menyesuaikan dengan standar dan regulasi yang berlaku. Bagaimana saudari Nesa? Saya sudah menjawab pertanyaan saya, jawaban saya terima.
kasih. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu transaksi menurut Islam adalah segala transaksi yang sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai hukum Islam yang berlaku, yang bertuang dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Di dalam sistem transaksi syariah, yang paling penting adalah adanya akad yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun asas dalam transaksi menurut syariah adalah dalam melakukan transaksi haruslah didasarkan pada rasa saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami atau tafahum, saling menolong, saling menjamin, dan saling bersinergi. Baik, itulah dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.